Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus berupaya menangani pandemi COVID-19 yang mendera tanah air. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Joko Widodo dalam penanganan pandemi, mulai dari menangani virus melalui vaksinasi, pembatasan mobilitas masyarakat, hingga memastikan perlindungan sosial dan ekonomi terus berjalan. Tak lama setelah dilantik, Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf harus menghadapi badai besar, yakni pandemi COVID-19. Sinergitas dan juga kinerja para menteri pun langsung diuji hadapi pandemi yang semakin ganas mengakar di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengambil peranan menjadi pemegang komando tertinggi, memimpin pertempuran panjang melawan pandemi COVID-19. Dimulai dari perintah evakuasi warga negara Indonesia di Wuhan di awal tahun 2020 hingga persiapan menuju endemi di akhir 2021. Sempat terseok hadapi gelombang kedua varian Delta COVID-19, pemerintah Jokowi pun belajar untuk mulai kendalikan pandemi di tanah air. Jokowi pun terus-menerus pantau vaksinasi secara langsung, termasuk vaksinasi door-to-door. Hal ini dilakukan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan pada masyarakat. Peserta vaksinasinya sebanyak 70.000, 30.000 masyarakat yang dilakukan dengan door-to-door dan 40.000 pelajar SMP, SMA, SMK dan para santri. Ini dilakukan di Provinsi Kaltara, Kalteng, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Jateng, NTB, Sulteng, dan Gorontalo. Kita harapkan dengan vaksinasi ini perlindungan bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terproteksi dari penyebaran COVID-19. Mitigasi berbasis data, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang dilakukan pemerintah pada gilirannya memudahkan dalam memetakan persoalan, serta mempercepat keputusan bijak untuk menentukan kapan saat menekan pedal rem dan gas kebijakan. Karena penanganan pandemi COVID-19 juga memerlukan kecepatan, ketepatan, dan juga akurasi data. Disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi merata pun dijadikan Presiden sebagai solusi jitu menuju endemi. Pemerintah terus mengamankan pasokan vaksin untuk warga. Perburuan vaksin dari luar negeri pun dilakukan bersama inisiatif produksi di dalam negeri, salah satunya ialah vaksin merah putih. Berdasarkan catatan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN hingga 4 Oktober 2021, total vaksin yang berhasil diamankan oleh pemerintah Indonesia lebih dari 280 juta dosis. Terdiri atas 219 juta dosis vaksin Sinovac, 28 juta dosis vaksin AstraZeneca, 8 juta dosis vaksin Sinopharm, 8 juta dosis vaksin Moderna, dan juga 15 juta vaksin Pfizer. Seiring dengan upaya keras menangani pandemi COVID-19, pemerintah juga berpikir keras menyelamatkan pendidikan anak bangsa. Belum lama ini pemerintah juga memutuskan untuk membuka pembelajaran tatap muka ataupun PTM setelah setahun menerapkan sekolah daring. Pelaksanaan PTM pun terbatas dengan persyaratan yang ketat. Selain urusan pendidikan, pemerintah pun juga terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial ataupun bansos. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan juga program Kartu Prakerja terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet pun untuk daerah-daerah pemberlakuan PPKM juga dimaksimalkan bagi tenaga pendidik, murid, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Pengendalian COVID-19 pun menunjukkan tren perbaikan dengan jumlah kasus yang menurun, bahkan beberapa lokasi menunjukkan 0 kasus baru COVID-19. COVID-19 dalam angka total vaksinasi per 11 Oktober 2021 ini menunjukkan ada 157,93 juta dosis, di mana 100,32 juta dosis pertama dan juga 57,61 juta dosis kedua. PPKM di Jawa Bali pun ini per 18 Oktober tahun 2021 menunjukkan sejumlah wilayah masuk kepada level 1, 2, 3, dan 4.
Sedangkan PPKM di luar Jawa Bali per 18 Oktober tahun 2021 ini juga menunjukkan sejumlah wilayah masuk ke dalam level 1, level 2, level 3 hingga level 4. Selain itu, Nikkei Recovery Index 6 Oktober 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 54 dalam penanganan COVID-19 di Asia Tenggara. Upaya-upaya tersebut tidak boleh terhenti. Semua pihak juga harus ikut serta berkontribusi memberikan sumbangsihnya bagi bangsa di dalam mengatasi pandemi, sekalipun hanya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tim Liputan Berita 1.